Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siftiana Rishenaue. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan 3 materi yang akan dijelaskan pada video ini, yaitu materi yang pertama mengenai vitamin, yang kedua materi mengenai enzim, dan yang terakhir yaitu materi mengenai hormon. Pengertian vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Kata vitamin berasal dari gabungan kata bahasa Latin vita yang berarti hidup dan amina yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen N. Pada penggolongannya, vitamin dibedakan menjadi 2 golongan, yakni vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, dan yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yakni vitamin A, D, E, dan K. Dari vitamin tersebut memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, vitamin A penting untuk penglihatan, pemeliharaan kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Vitamin D penting untuk gigi dan juga tulang. Vitamin E penting untuk fungsi darah, mencegah asam lemak yang berlebihan, menjaga jaringan kesehatan kulit, darah merah dan hati sebagai antioksidan alami serta melindungi paru-paru dari polusi udara. Vitamin K membantu metabolisme tubuh dan mencegah penyakit diabetes, proses pendarahan akibat pemakaian senyawa aspirin yang berlebihan, serta menurunkan risiko terkena penyakit osteoporosis. Kemudian fungsi dari vitamin B1 yaitu penting untuk sistem saraf dan fungsi jantung. Vitamin C penting untuk kesehatan gigi dan gusi serta tulang, membentuk sel tubuh dan pembuluh darah, mencegah penyakit kudis, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga sebagai antioksidan. Nah, salah satu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin yakni penyakit anemia. Anemia disebabkan oleh kekurangan vitamin B12. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan darah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik, sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Gejala anemia sendiri sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa lemas, cepat lelah, sakit kepala, pusing, mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dingin di bagian tangan dan juga kaki. Pengobatan anemia sendiri, metode pengobatan anemia tergantung pada jenis anemia yang diderita oleh pasien. Perlu diketahui, pengobatan bagi satu jenis anemia yang bisa berbahaya bagi anemia jenis lainnya. Karena itu, dokter tidak akan memulai pengobatan sebelum tahu penyebabnya dengan pasti. Enzim sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh. Namun, sebenarnya apa yang dimaksud dengan enzim dan bagaimana cara kerja enzim? Tubuh akan mengalami gangguan metabolisme yang bisa berujung pada penyakit serius bila kekurangan enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Struktur enzim. Suatu enzim atau holoenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut dengan apoenzim dan bagian non-protein disebut dengan kofaktor. Kofaktor dapat berupa ion logam dan koenzim yang berupa bahan organik, misalnya vitamin B. Sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme, enzim memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kerja enzim bersifat spesifik atau khusus, yaitu satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat.
Enzim bekerja pada suhu tertentu. Enzim bekerja pada derajat keasaman atau pH tertentu. Kerja enzim dapat membolak-balik. Selain dapat memecah substrat, juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Nah, berikut ini beberapa contoh jenis enzim di dalam tubuh manusia. Yang pertama, ada lipase, yaitu sekelompok enzim yang membantu mencerna lemak di usus. Yang kedua, ada amilase, yaitu untuk membantu mengubah pati menjadi gula, ditemukan di dalam air liur. Yang ketiga yaitu ada maltase, juga ditemukan dalam air liur, memecah gula maltosa menjadi glukosa. Maltosa ditemukan dalam makanan seperti kentang, pasta, dan juga bir. Yang keempat yaitu tripsin, ditemukan di usus kecil, memecah protein menjadi asam amino. Yang kelima ada laktase, juga ditemukan di usus kecil, memecah laktosa, gula dalam susu, menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian ada asetilkolinesterase, memecah neurotransmitter asetikolin di saraf dan otot. Yang terakhir yaitu ada helikase, mengungkap DNA, DNA polimerase, mensintesis DNA dari deoksiribonukleotida, enzim hati memecah racun dalam tubuh. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh penangkap endokrin atau peninggalan buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak punya saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada satu organ target, maka hormon akan menyebabkan perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu cukup lama. Contohnya pertumbuhan dan pemasakan seksual. Hormon berasal dari bahasa Yunani horman yang menggerakkan, adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh gajah endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon yang dihasilkan oleh hampir semua sistem dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon tidak dapat dilepaskan langsung ke aliran darah, walaupun ada juga jenis hormon yang disebut dengan ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Nah, cara kerja dari insulin sendiri yaitu hormon insulin memiliki cara kerja yang penting untuk kita ketahui. Cara kerja hormon insulin pada saat peningkatan glukosa adalah memberi sinyal pada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka hormon selanjutnya, insulin akan memberi sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa dalam aliran darah. Ketika glukosa sudah mulai masuk ke dalam sel darah, maka kadar gula tubuh menjadi menurun dan kembali normal. Glukosa yang diserap oleh sel-sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel-sel yang ada di organ hati hanya akan berubah dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali saat tubuh memerlukan glukosa.